Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Akan ini kita ngebahas klasifikasi, algoritma klasifikasi, yaitu Naib Bayes, KNN, sama SPM ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang algoritmik Naib Bayes-nya. Apa itu algoritmik Naib Bayes? Ini diciptakan oleh si Thomas Bayes. Thomas Bayes ini sebetulnya ini termasuk apa ya, pada 19 ya. Jadi cukup lama untuk teorema Bayes-nya. Tapi dikembangkan sekitar tahun 80-an menggunakan untuk mesin learning. Jadi khusus untuk klasifikasi dengan asumsi Naive, makanya disebut Naive Bayes, yaitu teorema Bayes yang asumsi Naive atau sederhana bahwa semua fitur bersifat independen satu sama lain. Sebetulnya ini jarang gitu ya terjadi dalam praktek nyata karena kan semua biasanya kita setiap kelas itu saling berkoneksi gitu ya, nggak bisa disebut independen. Nah, apa itu teorema Bayes? Jadi algoritma teorema Bayes itu berdasarkan pada teori probabilitas. Probabilitas atau kemungkinan dari suatu kelas sehingga perhitungannya adalah menghitung probabilitas atau kemungkinan dari suatu hipotesis. Jadi, kalau kita ingin menghitung probabilitas sebuah keadaan kondisi H untuk untuk menjadi E gitu ya, maka itu dihitung dengan probabilitas E itu terhadap H dikali probabilitas H-nya dibagi probabilitas E-nya. Jadi kita nanti akan lihat di perhitungannya, bagaimana perhitungannya. Cara kerjanya gimana? Klasifikasi ada training, ada testing. Pada proses training, pertama kita hitung probabilitas prior untuk setiap kelas dari data pelatihan. Kemudian hitung probabilitas likelihood dari setiap itu terhadap setiap kelas. Jadi kemungkinan terhadap kelas lain itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kita lakukan prediksi setelah lakukan training untuk setiap kelas, hitung probabilitas posteriornya menggunakan tadi teorema Bayes itu probabilitas Bayes-nya. Kemudian pilih mana kelas dengan probabilitas tertinggi. Nah, itulah yang dianggap sebagai kelas sesuai prediksinya. Contohnya ini. Contohnya kita ingin menghitung, kita punya data nih. Punya data, ini proses data apakah dia punya potensi untuk menjadi customer atau tidak. Antara yes dan no. Jadi di kelasnya yes atau no. Kita hitung probabilitas yes. Di sini ada 6, 7, 8, 9, 10, ada 14 data ya. Probabilitas yes di sini hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probabilitas yes itu ada 10 dari 14. Sehingga no-nya itu ada 4. No-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 dari 14. Kemudian kita hitung lagi setiap kemungkinan. Untuk edge odd nih, yang odd ada berapa yang menghasilkan yes. Dia cuma ada 1. Sehingga probabilitasnya 1/10. 10 dari mana? Tadi jumlah yes-nya ada 10. Kemudian kita hitung odd yang no. Ini ada 1 juga. Dari yang no-nya ada berapa? Tadi no-nya ada 4. Jadi 1/4. Kita hitung lagi. Kalau yang dan dia kelasnya yes, itu ada 1, 2, ya. Kemudian 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 ini. 8. Dari berapa? Dari 10 yang yes-nya. Kemudian yang no. Yang no. Tadi. Yang no itu ada yang dan no. 1 dan 2. 2 dari berapa? Dari 4 no. Sehingga ini probabilitas yang
dalam no itu adalah 2/4. Kita hitung semuanya tuh yang mid edge-nya berapa. Kalau mid edge yang yes berarti dia 1. Mid edge yang yes berarti ini 1/4 dari yes berapa? 10. Mid edge yang no ada 1 dari berapa? Dari 4. Kemudian kita hitung semua supaya kita dapat ini ya. Dari segi tadi kan ada ini. Kemudian yang male yang yes, male yang no, female yang yes, female yang no. Kemudian credit card yang yes, credit card yang no, check yang yes, dan check yang no. Cash yang yes, dan cash yang no. Jadi semua kita hitung seperti ini nih. Yang ini kita dapatkan semuanya. Sehingga kemudian kita pengen tahu, kalau ada yang old, female, dan cash itu bagaimana? Kita cek sini old, female, dan cash. Nggak ada kan di sini. Ini adanya old, female, dan itu ada credit card. Nah, kalau yang cash gimana kemungkinannya? Maka kita hitung. P new untuk yes, ya. Ke yes, ke kelas yes, dan ke yang no. Yang new itu yang mana? Yang old, yang female, yang cash. Sehingga kita hitung probabilitas old ke yes, dikali probabilitas female ke yes, dikali probabilitas cash ke yes, dikali probabilitas yes. Probabilitas odd ke yes yang ini 1/10. Probabilitas female yang yes itu 2/10. Kemudian probabilitas cash yang yes itu ada 1/10 dikali probabilitas yes yang 10/14. Sehingga didapatkan ini 0,001423. Nah, probabilitas yes-nya nilainya 0,001423. Bagaimana probabilitas ke no-nya? Berarti kita hitung probabilitas tiap yang odd. Ini odd ya. Odd ke no ini 1/4. Kemudian female ke no itu no. Female no, salah. Female ke no ini 4/4. Kemudian cash ke no 1/4 dikali probabilitas no 4/14. Dapat angkanya 0,01787. Di sini kemudian kita cek mana yang paling besar. Yang paling besar adalah ini. 0,017. Sehingga si customer yang old female cash itu akan masuk ke kelas no. Ya. Oke, nah kalau kita lihat modelnya, model ini saya pakai menggunakan rapid miner. Jadi kalau model untuk map base itu seperti apa? Itu pada min-nya, udah standar deviation-nya. Kemudian kalau male, dia lebih banyak ke yes. Kalau dari female, dia lebih banyak ke no. Gitu. Kalau yang credit card, dia lebih cenderung yes. Kalau yang kemungkinan yang check, dia lebih ke no. Yang bayar cash, lebih kemungkinan ke no. Itu hasilnya. Jadi, ini model untuk map base-nya. Nah, apa keuntungan dan kelebihan dan kekurangan dari map base ini? Pertama, si map base ini sebenarnya cepat dan mudah dipahami. Karena tadi kan kalau dihitungannya kan cukup simpel ya. Itu gitu. Dan dengan data yang sedikit kita bisa hitung gitu. Tapi pasalnya ketika dia jadi data yang besar, maka ini akan menjadi suatu kelemahan. Karena asumsi map base adalah sangat sederhana bahwa tidak ada ketergantungan dan semuanya saling independen, tidak ada ketergantungan. Padahal sebetulnya pada dunia nyata ini sebenarnya selalu ada ketergantungan gitu. Sehingga itu kekurangannya. Jadi sebetulnya kelebihannya untuk data yang sedikit dia akan mudah dilakukan, training data mudah dipahami ya. Tapi untuk data yang cukup besar, map base itu tidak terlalu direkomendasikan. Nah, ini untuk kita nanti akan lihat bagaimana di Python-nya, proses di Python-nya sebetulnya simple ya. Ini model
naib Bayes-nya. Nah, menggunakan model naib Bayes-nya cuma dengan kode model Gaussian NP. Sisanya sama, melakukan prediksi, evaluasi, confusion, memanggil data, kemudian menampilkan, itu sama untuk proses klasifikasi. Nanti di akhir slide kita akan lihat bagaimana prosesnya di Google Colab. Oke, kemudian kita masukkan ke nilai Snapboard. Pekan lalu sudah saya bahas bahwa ini berbasis kepada tetangga. Kalau kita pengen cari tahu dan cari tahu kesukaan seseorang, kecenderungan seseorang, maka kita harus lihat tetangganya, kita lihat circle-nya. Nah, ini juga metode klasifikasi yang paling sederhana. Ini termasuk seperti naib Bayes tadi ya, termasuk yang sederhana. Jadi dia mengklasifikasikan suatu objek ke kelas tertentu itu berdasarkan fitur terdekat. KNN bekerja dengan mencari K objek. Jadi kayak ring 1, ring 2 itu menentukan K1, K2, K3 gitu ya. Mana yang paling dekat nih? Jadi itu tergantung kepada nilai K-nya. Kedekatan itu artinya ada pengukuran jarak. Ada dekat, ada jauh. Nah, bisa pakai Euclidean, bisa pakai Manhattan, bisa pakai Minkowski. Nah, itu juga ketika kalian penelitian, nah, ketika kalian penelitian, bentar. Nah, ketika kalian penelitian, ini bisa lakukan variasi ini. Penggunaan jarak. Mana yang paling efektif untuk KNN? Apakah jarak Euclidean, apakah Manhattan, apakah Minkowski? Nah, kemudian kalian juga bisa lakukan variasi nilai K-nya. Jika mayoritas tetangga termasuk dari kelas A, maka objek baru tersebut akan diklasifikasikan ke kelas A. Kalau tadi naib Bayes, lihat probabilitasnya yang paling gede, maka dia akan masuk ke kelas itu. Kalau ini, jika mayoritas tetangga tergantung pada nilai K-nya. Kita lihat perhitungannya ya. Pertama, menentukan nilai K-nya. Pilih jumlah tetangga terdekat. Artinya circle-nya nih. Kalau kita cari teman nih, circle kita itu udah ring ke berapa nih? Ring 1 paling dekat, ring kedua, ketiga, keempat, kelima makin jauh. Gitu. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi kinerja model. Kalau nilai terlalu kecil, itu kan bisa terjadi juga ketidakakuratan. Atau terlalu susah juga. Nah, itu maksudnya ada overfitting dan underfitting. Kalau terlalu kecil, dia overfitting. Terlalu bagus. Jadi akan terlalu akurat gitu. Terlalu persis. Tapi kalau terlalu besar, dia akan menyebabkan underfitting. Ya, ya akurasinya juga nggak terlalu bagus juga gitu ya. Kemudian kita hitung jarak. Bagaimana hitung jaraknya tadi berdasarkan Manhattan, Euclidean dan sebagainya. Kemudian kita pilih Kak. Tadi kita pilih K-nya berapa, maka kita pilih K tetangga. Setelah itu lakukan klasifikasi. Mana yang paling banyak gitu untuk nilai K itu. Contohnya nih. Contohnya kita punya nilai X1. X1, X2, dan kelas. Untuk X1 dan X2, X1, 1, X2, 2, dia masuk kelas A. Ya, ini datanya salah ya. Oke, oke, oke. Ini datanya ada yang kopas. Nanti kita perbaiki di PPT-nya ya. Nah, kita ingin mengklasifikasikan titik data baru dengan koordinat X1, 4 dari X2. Nah, kita hitung rumus jarak Euclidean antara dua titik dengan menggunakan ini, rumus Euclidean. Ini menggunakan rumus Manhattan. Rumusnya begini. Sekarang kita akan pakai Euclidean. Nah, tadi itu sebetulnya ini 1, 2, 2, 3, 3, 3 ya. Jadi di sini harusnya 1, 2, ini 2, 2, ini 2, 3, ini 2, 3, 3, 3, 5, 4. 5, 4, ini 6, 5. Ini 6, ini 5. Nah, kita hitung satu-satu ke setiap titik itu. Nah, ini kan 4 nih. 4 dan 3,5. Yang pertama kita hitung nih. 4 kurang ke 1 dan 2. Ya. 4 ke 1 dan 2. Ini 4 dikurang 1 kuadrat ditambah 3,5 kurang 2 kuadrat. Hitung semua ke setiap titik yang ada. Ke setiap titik yang ini. Hitung jaraknya. Nah, ini kelasnya nanti saya cek lagi ya datanya.
Ini salah, ada B-nya mestinya. Kemudian setelah itu menentukan tetangga terdekat. Tadi kita cek ada 3, kita minta 3. Maka ketika kita udah tentukan tadi K-nya 3, kemudian tentukan jarak terdekat. Ternyata yang paling kecil ini adalah yang ini ya, ini, dan ini. Ini tadi yang 3 ke 3 itu ternyata dia kelas B. Berarti ini yang ini tuh sebetulnya 3 tuh mana? Mana tadi 3 ya? 2 3. Pokoknya nanti kita perbaharui di itu ya. Ini 3 ini dia masuk dekat dengan 1,12 itu dekat dengan nilai B. Kemudian yang punya 4 dan 5, nah ini 4 dan 5 ini B-nya. Kita cek, oh dia dekatnya ke sini. Kelas apa ini? Kelas B. Oke, berarti dia masuk kelas B. Kemudian yang 2 dan 3, nah ini benar A. Dia dekat dengan kelas A. Kemudian kita hitung. Di antara K-nya 3, ini kan makanya diambil 3 terbaik ya. Ada B, ada B, ada A. Kebanyakan dia lebih banyak memilih B. Artinya, maka nilai ini dia akan klasifikasikan sebagai kelas B gitu. Nah, itu kalau perhitungan secara manualnya. Nah, kalau datanya banyak kan lumayan ya, gitu ya. Maka nanti saya akan share lagi nanti di akhir apa namanya? Akhir slide kita akan masuk ke Google Colab-nya. Nah, kemudian support vektor mesin. Nah, ini udah sekarang ini adalah suatu mesin learning ya yang cukup kuat, cukup bagus dan cukup seberguna karena dia bisa digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, di sini kita harus memahami beberapa istilah. Hyperplane, sebuah garis bisa untuk data 2 dimensi atau bidang untuk data 3 dimensi. Nah, ini tujuan SPM adalah menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan 2 kelas dengan margin terbesar. Apa itu margin? Margin adalah jarak antara hyperplane dan support vektor terdekat dari kedua kelas. Jadi kita lihat di slide selanjutnya apa itu support vektor. Kemudian, untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear di ruang asli, SPM menggunakan fungsi kernel. Nah, fungsi ini yang nanti akan bisa jadi variasi. Yang biasa digunakan adalah kernel linear, polinomial, dan RDF. Nah, ini untuk kalau kita pakai regresi, ini kan pemisahnya adalah ini. Ya, pemisahnya ini nih. Dalam sebuah ruang 2 dimensi. Kalau ruang 3 dimensi, ini jadi sebuah bidang. Nah, tadi terlihat bahwa ini kita ingin memisahkan ini nih. Apa itu support vector ini? Titik terdekat ini margin. Kita harus cari margin maksimumnya supaya margin paling apa namanya yang paling maksimum itu yang kita ambil gitu ya. Nah, ini titik-titik yang putus-putus itu namanya support vector, makanya disebut support vector mesin. Nah, kita tugasnya adalah mencari maksimum margin dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dengan titik terdekatnya. Nah, kalau ini nggak bagus karena ini terlalu small, terlalu kecil. Tapi ketika kita maksimalkan, maka pemisahnya akan lebih jarak. Maka ini yang kemudian pilihannya ini akan yang dipilih untuk mencari hyperplane yang terbaik. Tipe SPM itu tadi bisa untuk klasifikasi, bisa untuk regresi. Kalau tipe SPM yang ini, dia memisahkan data menjadi 2 kelas. Jadi ada kelas hijau, ada kelas biru. Kalau untuk regresi, maka kita harus memprediksi nilai kontinu dengan mencari hyperplane yang meminimalkan kesalahan prediksi dalam margin tertentu. Kita nggak bahas ya untuk SPM regresinya. Nanti di machine learning kalian bahasnya. Nah, ini jadi tadi kalau regresi, kita ingin menghitung ini titik ini berapa ya gitu. Kalau ini ada data baru misalnya di sini nih. Berapa ya data ini gitu. Berapa sih kedekatannya? Berapa jarak ke hyperplane-nya gitu. Nah, itu adalah untuk tipe SVM regresi. Dan disebutnya support vector regression. Nah,
Kemudian kita lihat lagi ini pada Python-nya, sehingga outputnya nanti model yang ini nanti saya pakai data iris ya, data iris data. Nah, ini sehingga dia akan membagi 3 menjadi kelas biru, kelas merah, sama kelas putih. Walaupun di sini terlihat seperti ini ya, yang merah masuk ke kelas yang putih gitu ya. Tapi ini termasuk si yang biru ini terpisah secara lengkap. Tapi yang ini terpisah secara tidak sempurna. Prosesnya simpel, proporsional. Ini proporsional linear, ini salah ini. Ini harusnya RBF. Jadi pada SPM sebenarnya secara default itu adalah pakai RBF kenalnya ya. Kalau Anda pakai linear di sini tulis linear atau polinomial. Apa itu polinomial? Ini kalau 2 dimensi ini seperti ini kan. Tapi polinomial itu kita akan lihat ini. Nah, ya kan seperti ini. Ini kalau polinomial, kalau tadi seperti ini kita nggak bisa bagi kan, karena dia ada di tengah-tengah. Kita nggak bisa bagi dia menjadi garis. Maka kita bentuk dia menjadi sebuah polinomial dalam bentuk 3 dimensi. Bagaimana caranya? Kita angkat, kita bikin garisnya ke polinomial seperti ini. Kemudian baru kita bidangnya untuk mengkat, kayak membuat batas di antara yang biru dan yang merah. Nah, ini proses SPM-nya. Ini proses SPM-nya. Seperti ini setelah dilakukan proses polinomial yang tadi di bawah sehingga bisa terpisah antara kelas biru dan kelas merah. Oke. Kemudian nah, apa sih kelebihan SPM-nya? SPM bekerja pada dataset yang memiliki banyak fitur. Jadi kalau tadi naik BS, KML itu udah untuk data yang sedikit itu bagus, tapi untuk data besar kurang bagus. Tapi pada SPM justru uh, bisa untuk lebih banyak lagi walaupun tidak terlalu banyak. Berarti dengan jumlah sampel yang lebih sedikit. Kalau kalian banyak itu sebetulnya 1000 itu masih sedikit ya. Jadi kalau data kalian masih 1000 atau di bawah 5000 ya super vector masih optimum lah gitu ya. Kemudian fleksibel dengan karena tadi banyak pilihan ya. Bisa linear, bisa RDF, bisa polinomial, maka kalian bisa melakukan variasi. Jadi nanti kalau melakukan apa namanya proses penelitian, maka coba variasikan penggunaan kernel mana yang paling optimum. Nah, ini tidak efisien untuk dataset yang sangat besar, karena memang untuk data yang sangat besar itu harusnya udah masuk ke deep learning, bukan ke machine learning ya. Kemudian nanti akan kita lihat bahwa pemilihan kernel linear, RDF atau polinomial itu sensitif hasilnya gitu. Nah, kemudian untuk data yang banyak noise, SPM tidak bekerja baik. Sehingga sebelumnya, kalau Anda pakai image processing, maka sebelumnya harus ada image pre-processingnya. Sebelum dilakukan klasifikasi, penghilangan noise-nya dulu. Jadi ketika ada data, maka lakukan penghilangan noise, baru bisa masukkan ke SPM-nya. Nah, untuk penggunaan di Python ini simpel aja. Modelnya, spesies, kernelnya, linear, pilih polinomial, atau RBF. Nah, kemudian dari klasifikasi, penghitungan secara klasifikasi, bagaimana kita bisa menghitung bahwa klasifikasi itu oke dan tidak oke. Bagaimana klasifikasi itu layak atau tidak layak, bagus tidak bagus. Pertama dilihat dari akurasi. Akurasi itu rasio prediksi yang benar terhadap total prediksi yang dibuat. Kalau dari 10 percobaan, 2 ternyata tidak sesuai prediksi, artinya akurasinya 80%. Itu secara simpel ya. Tapi nanti perhitungannya akan beda ketika kita pakai yang ada yang namanya precision, recall, dan F1 score. Ini basis pada nilai itu positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Tuh, ini rumusnya. Ada precision, ada recall, ada F1 score. F1 score itu adalah kalian antara precision dan recall. Apa itu tuh? Positif, false positif, true negatif, dan false negatif.
kita lihat lagi berdasarkan confusion matrix-nya. Kita pakai tabel yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Ini namanya confusion matrix. Kalau true positif adalah sesuatu yang diprediksi positif dan aslinya juga positif. Misal, kita ingin memprediksi, misalnya dia itu diprediksi punya penyakit kanker, dan memang dia punya penyakit kanker. Itu true positif. Kemudian, ketika prediksi positif, tapi ternyata secara aktual negatif. Artinya, diprediksi dia punya kanker, padahal dia enggak. Itu false positif. Itu. Kemudian false negatif ini adalah secara prediksi dia tidak punya kanker, tapi aslinya dia punya kanker. Itu false negatif. Kalau true negatif bahwa diprediksi dia tidak punya kanker dan secara aktual, secara nyatanya dia memang nggak punya kanker. Nah, itu namanya true negatif. Kemudian gini, cara membaca confusion matrix itu seperti apa? Kita lihat. Ini pakai data iris ya. Iris itu ada kelas, 3 kelas, Setosa, Persicaria, sama Pezinica. Kita lihat yang kedua 3 nih. Ini yang di bawah ada predicted label. Sistem memprediksi ada 23 yang masuk kelas Sentosa. Dan secara true labelnya, dia memang ada 23 yang masuk kelas Sentosa. Jadi semuanya ini 0, ini 0. Artinya semua bisa diprediksi secara benar. Nah, ada lagi yang ini, yang 19. Dia diprediksi, ada 19 yang diprediksi versi color. Dan memang benar, ada 19. Kalau satu ini, bahwa diprediksi dia itu versi color. Padahal aslinya dia adalah kelas Pezitica. Jadi ada salah nih, ada satu yang salah. Kalau ini 17, secara diprediksi dia ada 17 yang masuk kelas Pezitica. Itu. Dan sesuai dengan bahwa dia kelas Pezinica-nya. Itu cara pembacaannya. Makin gelap, ini gelap nih sama, artinya dia udah sesuai makin besar. Ya, jadi harusnya yang ini, kalau prediksi seperti ini ya, ini yang diagonal ini, jadi dia harusnya kalau yang bagusnya adalah gelap. Gitu. Yang sisi-sisinya dia harus putih ya, karena bernilai 0 seperti ini nih, dia ke sini. Oke, contoh perhitungan. Kita punya dataset status email dan hasil prediksi model ada sebagai berikut. 40 email spam yang sebenarnya spam tadi ya. Itu artinya true positifnya dia benar 40. 10 email spam yang sebetulnya tidak spam, berarti dia false positif. 10 email spam yang sebenarnya tidak spam. Jadi menurut prediksi ada 10 email masuk spam, padahal dia nggak spam. Artinya false positifnya 10. Ada email tidak spam yang sebenarnya spam, maka false negatif. Ya, ada 5. 45 email tidak spam yang sebenarnya tidak spam. Jadi ini sama sesuai prediksi tidak spam dan sesuai kenyataan juga tidak spam. Berarti itu negatif. Perhitungan akurasi itu seperti ini rumusnya. TP tambah TN, tadi TP-nya 40, TN-nya 45, dibagi semua. 40 tambah 10 tambah 5 tambah 45. Artinya ada akurasi 85%. Precision-nya adalah pakai rumusnya TP dibagi TP tambah EP ada 80%. Sensitivitasnya 88%, F1 score-nya 84,2%. Jadi sebetulnya pada klasifikasi itu kita tidak hanya menghitung akurasi, tidak cukup dengan akurasi. Apa gunanya precision? Precision adalah ketepatan si sistem prediksi untuk memprediksi yang benar. Maka dia itu positif. Bagaimana sistem memprediksi yang benar? Gitu. Maka dia masuk ke precision. Kalau atau sensitivitas itu adalah bagaimana sistem bisa memprediksi berdasarkan kesalahan yang lain, gitu. Makanya di sini ada false negatif, bukan false positif. Kalau precision itu berbasis pada false yang positif, positif.
Gitu. Kalau recall sensitivity itu kita hitung berdasarkan yang false negatifnya. Kalau Evans score sebetulnya adalah eh, gabungan dari ini. Jadi kalau precision recall-nya bagus ya, bagus gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau melihat hasilnya seperti ini 85%, 80% itu sudah oke. Kemudian selain tadi composition matrix, yang keempat adalah LOC curve dan AUC, area under curve. Ini menampilkan performa model klasifikasi pada berbagai threshold. AUC adalah ukuran area. Jadi area under curve ya yang di bawah LOC curve. Ini adalah AUC. Yang di bawah ini adalah AUC-nya. Yang kita hitung adalah AUC-nya gitu. Curve-nya ini adalah gambar kurvanya. Yang kita hitung adalah AUC-nya. AUC semakin tinggi maka dia menunjukkan model sempurna. Tuh. Kalau setengah kecil berarti dia modelnya acak. Jadi biasanya ketika gambarnya benar satu maka dia bisa dianggap bahwa sistem menghasilkan model yang bagus gitu ya. Ini ada 99, 93 dan sebagainya. Oke, itu untuk apa namanya untuk presentasinya. Sekarang saya akan men-share bagaimana di Google Colab-nya. Oke, kita lihat yang jangan dulu SPM sih mestinya. Sebentar ya. Naik bis, SPM. Ya. Oke, kita ke KNN dulu. So, ke naik base. Nah, naik base dulu deh. Nah, ini kita pakai data ini apa namanya? Data iris data. Iris apa itu iris data? Iris data tuh ini. Jadi iris data adalah data yang menampilkan nih kelas-kelasnya ada Sentosa, kemudian ada Persikarat, ada Virginica berdasarkan pada nih nilai A1, A2, A3, A4 ya. Nah, kemudian kalau ini yang naik base pertama import library-nya kita pakai sekarang naik base kemudian matplotlib library untuk menampilkan tadi composition metric ya. Nah, prosesnya sama, muat dataset iris, kemudian bagi data ini kita ambil 40% trainingnya 40%, tesnya 40%, trainingnya berarti 60%. Model net base-nya seperti ini. Kata udah ada di plot Gaussian NB, udah codingnya langsung. Lakukan prediksi untuk semua klasifikasi prosesnya sama. Lakukan prediksi, evaluasi, kemudian tampilkan confusion matrix. Nah, hasilnya seperti ini. Ini confusion matrix-nya yang tadi saya tampilkan. Kemudian nilai akurasinya sudah ada, berarti ini 96%. Kemudian penghitung precision recall upon score support ya. 0, 1, 2 itu kelas-kelas. Ini sepertinya Stosa, Persikarat atau Virginica. Kemudian ada makro AVG-nya, ada metode AVG-nya. Itu untuk yang net base. Kalau yang KNN ini sama, kita buat dataset sama yang iris. Bagi dataset sama, ini kita pakai 0,4. Kita cek K-nya 3 ya. Kemudian lakukan planning, lakukan prediksi, evaluasi kinerja, kemudian tampilkan confusion matrix seperti ini. Hasilnya akurasi 0,983. Kalau kita pindah
bedakan misalnya ini 0,2 ya, 20% testing data. Kemudian kita misalnya ini jadi 5, kita cek kaknya ganti. Jadi banyak variasi ketika kalian melakukan apa namanya proses pada riset untuk machine learning, banyak banyak variasi itu akan lebih bagus. Nah, ternyata ini akurasinya 100%. Sangat bagus ketika tadi testing size-nya 20% ya, lebih bagus. Nah, untuk SPM, muat dataset sama, bagi data training untuk klasifikasi selalu begitu. Nah, ini yang khusus untuk SPM-nya. Kita pakai kernel linear. Linear, gambarnya prediksi data, tes, hitung operasi, itu sama untuk klasifikasi selalu begitu. Hingga outputnya, ini coefficient matrix-nya, kita ada nilainya juga, precision-nya, akurasinya, dan sebagainya. Ini akurasinya ternyata 100%. Coba kita ganti ini menjadi RDF. Kalau kita ganti menjadi RDF, apakah sama? Ternyata masih sama. Udah. Atau kita ganti misalnya ini jadi 40% text size-nya, testing size-nya, akurasinya ternyata tetap sama. Ya, mungkin karena ini datanya terlalu bagus. Jadi untuk machine learning, ketika kalian pakai metode machine learning ini sangat mudah. Yang tantangan utamanya adalah sebetulnya itu tadi. Tantangan utamanya adalah bagaimana mencari data dan mendapatkan data yang akurat atau sesuai, sehingga masuk ke machine learning akan sangat mudah. Udah seperti tinggal masukin ke wadah aja gitu ya. Jadi ketika nanti kalian riset pakai Native, pakai KNN atau pakai SPM, tantangannya adalah kalian harus cari data sendiri atau bagaimana mengolah data dari yang dataset yang sudah ada. Oke, itu saja bahasan kali ini. Ada kuis untuk apa? Ini saya akan share di YouTube ya, dan ada kuisnya nanti untuk mengetahui. Kita lihat nanti di grafisnya apakah videonya full ditonton atau skip atau hanya berapa kali viewersnya, kita akan lihat nanti grafiknya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.